Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kesan thayyibah barakati. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'alna bi 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Tadi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alam. Sun yu'ayyinun musamma mutlaqa ala mukajafain wa akhir niqah qaranin wa adana al-haqiqi wa syad qamin wa ilatin wa wati wa wasyiki. Al-alamu wal ismu alladhi yu'ayyinu musammahu mutlaqa. Al-alamu yang dinamakan alam wa al-ismu nama alladhi yu'ayyinu musammahu yang menentukan yang dinamainya mutlaqan secara mutlak. Ai bila qaidi takallumi tanpa batasan takallum awil khitab atau khitab awil ghaibati atau ghaibah. Takallum itu artinya kalau di sini antum abum ma takallum wa mal khitab wa mal ghaibah. Barangkali yang ada yang pendengar yang belum paham takallum itu orang yang berbicara satu, dua atau banyak. Khitab itu lawan bicaranya. Ghaibah itu berbicara tentang sesuatu yang dibicarakan atau orangnya itu ghaib, tidak ada di situ. Wal ismu jinsun yasmulu an-nakirata wal ma'rifata. Nama itu adalah isim jenis yang mengandung nakiro dan ma'rifah. Nakiroh itu tidak dikenal, ma'rifah itu dikenal. Nakiro itu jelas, tidak jelas, ma'rifah itu jelas. Wa yu'ayyinu musamahu faslun akhraja nakirota. Ini yang dimaksud adalah tadi ismun itu ismun di nazomnya di bait itu. Kemudian sekarang menjelaskan tentang yu'ayyinul musama. Di sini yu'ayyinul musamahu. Faslun akhraja an-nakirata, yaitu pasal yang mengecualikan nakiroh. Bila qayyidin, kata-kata bila qayyidin akhraja bagiatal ma'arifi, mengecualikan semua isim ma'rifah kal mudmari, seperti isim domir atau kata ganti. Fa'inahu, maka sesungguhnya mudmar atau kata ganti yu'ayyinu musammahu, dia menentukan yang dinamainya biqaidi takallumi, dengan batasan takallum ka'ana awil khitab atau lawan bicara ka'anta, awil ghaibah atau ghaib kahwa. Jadi keterangan tadi itu harus bisa membedakan fal ismu jinsun yasmauna ka marifah. Kemudian wa yu'ayyinu musabahu itu mubtada. Faslun akhraja nakirah bila qayyidin. Bila qayyidin itu juga mubtada. Yang dimaksud bila qayyidin itu kayak apa? Maksudnya begitu. Kalau kita tidak tahu batasan-batasannya, jadi iltibas, tidak jelas gitu. Suma masalah syekhu bi'alamin inasi. Kemudian Syekh Ibnu Malik membuat contoh dengan nama-nama manusia, wa ghairihim, dan selain manusia. Tambihan, mengingatkan ala annal musmiat alami, sesungguhnya yang dinamai
atau nama alam itu alam ukola, anam al ukola, yaitu al ukola ibagorihim, yang berakal maupun yang selain berakal, minal makrufati, dari semua isim ma'rifat, artinya nama yang sudah jelas tentang yang dinamai. Fa Ja'farun ismu rajulin. Jadi di contoh di bait itu ada Ja'far. Wa akhirniqa ismu imra'atin baru munsharif min syu'ara'il Arab. Dari ahli syair orang Arab, di sana ada penyair perempuan namanya Khirniqa. Wa ya ukhtu Torfata ba'nil abdi. Dia saudaranya Torfah bin Abdi. Adiknya namanya Khirniqa, kakaknya namanya Torfah. Kakaknya perempuan. Nama laki-laki. Jadi antara keduanya ini akhun li ummihi, saudara seibu. Kemudian wakoronin ismu kopilatin, nama desa. Wa atanin ismu makan, nama tempat. Walahikin ismu farsin. Biasanya yang dinamai lakik ini kuda yang pembalap, lakik. Wa satqomin ismu jamalin, satqom, nama unta. Wa hailatin ismu satin. Wa wasikin ismu kalbin. Jadi orang sana dulu punya hewan itu dinamai, ada namanya. Seperti untanya Rasulullah itu apa namanya? Ingat, ada namanya. Ada ingat? Qaswah, ya. Namanya Qaswah. Untanya Rasulullah SAW. Itu tentang nama. Jadi yang dimaksud ini kesimpulannya itu al-alam, bab alam ini adalah tentang nama yang mutlak. Jadi nama bentuknya bentuk nama. Jadi bukan kata ganti, maksudnya seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah nama makhluk yang berakal dan makhluk yang tidak berakal. Yang berakal itu manusia, yang tidak berakal itu selain manusia. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiron zi insi wa usohiba. Yang qasilmul alamu ila salasati aksamin. Nama di sini itu dibagi menjadi 3. Ila ismin, pertama adalah nama asli. Ismin di sini nama asli. Wa kunyatin, ini nama kunyah. Nanti ada keterangannya. Walakobin dan nama lakob. Wal muradu bil ismi una malaysa bikunyatin wala lakobin. Wal muradu bil ismi yang dimaksud dengan nama guna di sini malaysa bikunyatin, yaitu yang bukan kunyah, wala lakobin dan bukan lakob, kazaidin wa amrin. Wabil kunyah dan yang dengan nama kunyah makana fi awali abun au umun, yaitu nama yang diawali dengan abun atau umun. Ka'abi Abdillah. Jadi biasanya orang sana kalau sudah punya anak, itu anak namanya bisa dipanggil dengan nama anaknya. Seperti Abu Abdillah ini nama Umar bin Khattab. Atau Ibnu Umar. Tapi yang di sini adalah yang dipakai kunyah itu biasanya anak yang pertama. Ini juga berlaku di sini, begitu. Biasanya begitu. Di daerah-daerah tertentu itu ini masih sangat berlaku. Sehingga kita kalau kenal dengan seorang waktu muda, itu kalau kebetulan kita lama berpisah, kemudian dia menikah, punya anak, itu kita mencari nama yang ketika muda itu di sana sudah tidak dikenal, begitu.
yang dikenal adalah nama si anak itu. Seperti Ibnu Ibad itu kalau di daerah Jawa Tengah itu namanya sudah Pak Ahmad begitu. Pak Ahmad. Kalau namanya yang anak pertama Ahsan ya Pak Ahsan. Seperti Ustaz Ari ini kalau di sana dipanggil Abu Uwais begitu. Arinya sudah tidak dikenal lagi begitu. Itu begitu. Jadi ada Umun, Ibnun atau apa Abun, Umun, Ibnun atau Bintun begitu. Nah, tadi. Ka'bi Abdillah wa Umil Khair. Itu namanya kunyah. Wabil laqab ini ma as'ara bimartin yang memberikan apa namanya itu julukan dengan memuji Zainil Abidin Auzamin atau memberikan celaan Ka'afin Nakoti. Jadi orang yang agamanya bagus itu dinamai Zainul Abidin. Kemudian orang yang istrinya pesek itu dijuluki Amfunakoh. Nah, itu begitu. Wa asara biqali wa akhiran za ila anna laqaba idza sahiba al isma wajaba ta'khiruhu. Kazaitun ini boleh kan contoh boleh dibaca kazaitun. Karena makal yang dibahas ini adalah zaitun. Kazaitun amfunakoh. Artinya begini, yang dimaksud dengan wa akhiran za ini ila anna laqaba laqab idza sahiba al isma jika dia itu sahiba di sini gandeng. Walaupun maknanya sahiba itu menemani. Wajib mengakhirkan laqab kazaitun amfunakoh. Jadi zaitun itu nama aslinya atau ismun alam atau ismun. Sebenarnya kata-kata ismun itu sudah cukup bahwa itu adalah nama asli gitu. Amfunakoh ini julukannya karena zait ini mungkin yang dibuat contoh zait yang itunya tidak mancung, pesek. Jadi dia dijuluki amfunakoh. Wala yajuzu taqdimuhu, tidak boleh mendahulukan laqab alal ismi atas nama asli. Fala taqulu amfunaqati zaitun. Amfunaqati zaitun. Amfunaqat laqabnya zaitun. Kalau di sini apa laqab itu bahasa Indonesianya? Julukan. Kalau yang punya tadi bahasa Jawanya karan anak. Sesebutannya itu disebut nama anaknya. Jadi tidak boleh laqab mendahului namanya illa qalilan minhu. Kok minhu qaulu kecuali sedikit saja itu syair ya bi anna dzal kalbi amron khairuhum hasala bi badni saryana yakwi khaulahu zaibu. Bi anna dzal kalbi pemilik anjing ya. Amron Umar khairuhum kasaba. Umar ini orang yang paling baik nasabnya. Atau bisa juga kasaba ini derajatnya. Bibani Saryana di dalam desa Saryan namanya desa ini. Yakni namanya Yakni ini anjingnya menyala. Anjing kalau bersuara itu apa namanya? Menyala. Yakwi, yang menyala bukan anjingnya. Yakwi mengaum khaulahu di sekitar Saryan azaibu harimau. Jadi julukannya Amron ini Zal Kalbi tadi itu. Ini sebenarnya tidak boleh. Amron Zal Kalbi harus seperti itu. Ini lakopnya didahulukan. Zalkafi Amron, bi anna Zalkafi Amron. Seharusnya bi anna Amron Zalkalbi. Julukannya lakopnya Zalkalbi. Jadi
tahu-tahu bibati saryana yakwi haulau zaibu, di sekitarnya mereka mungkin banyak harimau, sehingga terungkaplah bahwa di sana harimaunya mengaum. Yakwi itu kalau kalbun menggonggong, menyala, kalau harimau mengaum. Wa zahiru kalamil musanifi annahu yajibu ta'khirul laqabi ila sahiba siwahu, yaitu kejelasan dari keterangan kalamnya musannif bahwasanya wajib mengakhirkan laqab jika dia bersamaan dengan selain laqab. Wa yadkhulu tahta qouli siwahu, masuk ke dalam di bawah perkataan beliau siwahu selainnya adalah al-ismu wal kunyah. Jadi laqab ini tidak boleh mendahului ismun, juga tidak boleh mendahului kunyatun. Wa huwa inna wa yajibu ta'khiru ma'al ismi fa imam al kunyah fa anta bil khiyar. Fa inna wa huwa inna wa yajibu ta'khiru al ismi, wajib mengakhirkan laqab ini kalau dia bersamaan dengan nama asli. Fa amma ma'al kunyah fa anta bil khiyar baina an taqaddama al kunyata ala laqabi. Adapun seandainya bersama dengan kunyah, kalian boleh memilih antara mendahulukan kunyah atau mengakhirkan laqab. Fatakulu Abu Abdillah Zaidul Abidin wa baina an taqaddama laqab ala kunyah fatakulu Zainul Abidin Abu Abdillah. Jadi artinya kalau yang harus mendahului, yang tidak boleh mendahului tadi adalah apabila bersama dengan nama asli atau ismun. Tapi kalau laqab dengan kunyah boleh pilih mendahulukan yang manapun boleh. Begitu. Sebenarnya yang paling gampang kita ketahui itu kunyah, karena ada abun tadi itu, umun dan lain-lain. Mana tadi? Wa yujadu fi ba'din naskhi badalu qawlihi, ditemukan di sebagian nasahnya itu, yaitu bentuk pengganti perkataannya akhirun za'in siwa usahiba wa za'ija'al akhirun ila isman sahiba. Maksudnya ini ada di tempat lain yang perkataannya itu tidak sama dengan ini, tapi artinya sama. Wa za'ija'al akhirun ila isman sahiba. Kalau di Ibnu Aqil itu wa akhirun za'in siwa, begitu ya. Wa akhirun za'in siwa sahiba. Di kitab yang lain itu ungkapannya waza ija'al akhirun ila isman sahiba. Ini hamzah ini hamzah wasol, boleh dibaca waza ja'al akhirun ila isman sahiba. Saya ingatkan kalian, jadi hamzah itu ada dua, hamzah qat'i dan hamzah wasol. Hamzah qat'i itu yang tidak boleh dihilangkan, yaitu hamzahnya wazan af'ala yuf'ilu if'alan. If'alan juga walaupun masdar, hamzahnya tidak boleh dihilangkan dalam keadaan apapun, termasuk isim fi'il amalnya af'il, af'ala yuf'ilu af'il. Selain itu namanya hamzah wasol, dalam keadaan tertentu boleh dihilangkan. Kita kembali kepada ini, bahwa asanu minhu, kata-kata waza ij'al akhiran idza sahiba isman ini lebih baik daripada, maksudnya bisa dipaham daripada wa akhiran za'in siwa sahiba. Li salamatihi mimma warada ala hadza. Maksudnya itu menyelamatkan yang disebutkan, karena kata-kata za'ij al-akhirah ini menyelamatkan ungkapannya, artinya begitu. Jadi kita begitu membaca
wa akhiron ijal akhiron wa za ijal akhiron ida isman sohiba ini lebih mafhum daripada wa akhiron za insi wa usohiba. Maksudnya begitu, lebih menyelamatkan pemahamannya yang terakhir tadi, yang bukan dari Al-Fi'ah Ibnu Malik. Ini hanya menolong aja. Jadi di sini disebutkan sini menolong kita untuk memahami nadoman wa akhirun za insi wa usohiba. Artinya wa za ij'al akhirun idza sohiba isman, kan lebih gampang, lebih mudah. Fa inau nasofi anau inama yajibu ta'khirul laqabi idza sohibal isma. Jika di lanadoman ini wa za ij'al akhirun idza isman sohiba ini menentukan bahwa wajib mengakhirkan lakob jika dia bersambungan atau bergandengan dengan nama asli. Amma bumuhu annau la yajibu dzalika ma'al kunyah, dan yang bisa dipaham di sini tidak wajib mengakhirkan lakob jika bersama dengan kunyah. Bahwa kadzalika kama taqaddama, karena ini seperti itu seperti yang telah lalu keterangannya. Walau kalau ini yang dibahas ini nadomanya, kalau keterangan ini sudah tadi sudah jelas bahwa lakob tidak boleh mendahului nama asli, tapi kalau lakob bersama kunyah boleh milih. Makanya ini sekarang yang dibahas nadomanya, dua nadoman ini, dua bait yang separuh-separuh ini dibahas di sini. Walau qala wa akhirun za insiwaha sohiba, seandainya Ibnu Malik membuat baitnya itu wa akhirun za insiwaha sohiba lima warud alaihi syai'un idza yasiru takdir wa akhirul laqabu idza sohiba siwal kunyah. Ini apa yang disebutkan lebih bisa ditafsiri bahwa harus mengakhirkan kunyah daripada lakob. Wawa al-ismu, yaitu ismi karena kola seakan-akan Ibnu Malik berkata wa akhir al-laqaba insohibat isma. Jadi separuh nadomah ini bahas tentang wa akhirun za insibahu sohiba, maksudnya adalah wa akhir al-laqaba insohibat isma. Akhirkan lakob itu jika dia berteman atau bergandengan dengan nama asli. Jadi yang dipaham di sini adalah yang 1, 2, 3, 4 baris ini, yang bawahnya itu membahas mengandai-andai, orang lain mengandai-andai seandainya Ibnu Malik itu membuat nazomannya itu tidak seperti itu, tapi dengan kata-kata wa akhir laqaba insohibal isma itu lebih gampang dipaham. Atau wa akhirun za insiwa sohiba, ini juga lebih bisa dipaham. Karena kenapa? Kalau di sana wa akhirun za insiwahu, haknya ini rujuknya kepada isman. Kalau wa akhirun za insiwaha ini haknya rujuk kepada kunyah. Jadi di sini ada 3 ungkapan pengertian dari wa akhirun za insohibah tadi itu. Ada ungkapan lain wa za ij'al akhirun za asman sohibah. Ada yang mana tadi? Wa akhirun za insiwaha sohibah. Kalau yang terakhir ini hanya merubah anunya saja, merubah apa namanya, domirnya. Kalau di Al-Fi'ah Ibnu Malik siwahu, maunya di keterangan ini jangan siwahu tapi siwaha, gitu loh, maksudnya begitu. Kalau siwaha rujuknya kepada kunyah, kalau siwahu rujuknya kepada isman, begitu. Tapi sebenarnya di keterangannya itu sudah cukup jelas begitu. Inilah gaya-gaya apa namanya, bait atau syair.
Sehingga yang paling bisa memahami ya penyairnya. Makanya tanpa membaca sarahnya ini ya insya Allah kita agak kesulitan memahaminya gitu. Memahami baitnya maksudnya begitu. Kan di baitnya itu keterangan singkat. Tapi sebenarnya bait itu adalah keterangan singkat yang mudah diingat karena ada hafalan di situ. Kita tidak mungkin menghafalkan sarahnya. Tapi kalau baitnya, nazamanya itu gampang dipaham, banyak yang hafal Alfiyah yang 1000 itu. Walaupun saya punya teman kakak kelas dulu yang hafal kitab Ibnu Aqil ini. Orangnya sudah almarhum, namanya Baidah, di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jombang. Itu hafal mulai awal sampai akhir. Dan saya di dunia ini hanya baru selama saya hidup, bukan di dunia. Selama saya hidup hanya ketemu satu orang itu yang hafal kitab Ibnu Aqil, tak main-main. Dan dia juga hafal kamus Al-Munjid. Ini saya bukan ngibul, bukan omong kosong, tapi saya ngetes sendiri. Ya baca dengan hafalannya, saya yang istilahnya apa? Nyemaknya dengan bawa kitab. Saya tidak hafal, dia hafal. Subhanallah. Jadi Allah membuat orang-orang tertentu yang mempunyai otak-otak seperti itu. Saya hanya ketemu di situ, yaitu ketika saya nyantri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Jombangan, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri. Mari kita akhiri dengan takdir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka